Halo guys, hari ini tidak ada record memasak karena ya begitulah, keadaan tidak bisa diprediksi ya kan. Sebenarnya mau record cuman karena ada keramaian di dapur jadi saya kurang pede. Jadi guys, untuk menu hari ini aku ada tara telur dadar, ikan patin sambal, bayam dan juga nasi. Tanpa basa-basi aku mau makan. Karena sudah waktunya makan. Amin. Cus, minum dulu lah. Walaupun tadi udah minum lagi. Cobain telurnya. Nasinya baru aja masak jadi enak banget guys. Jadi dia tuh kayak basah-basah gimana gitu. Ikan bayam. Lembut. Patin. Terakhir aku masak patin di kuah. Apakah sebenarnya patin lebih cocok di sambal atau di kuah? Langsung aku try. Kalau menurut aku, patin ini enaknya di kuah atau di sambal? Kalau menurut aku sih sebenarnya lebih condong ke kuah ya. Karena cuman satu hal doang. Kalau untuk masalah daging lembut, dan menurut aku semua cocok dimasak gimana pun juga. Cuman patin kan mengeluarkan aroma ya, aroma khasnya. Jadi kalau dia digoreng, disambel, masih meninggalkan aroma gitu. Ini dia, masih meninggalkan aroma. Kalau di kuah, mungkin karena berair, dikasih kuah, namanya kuah ya kan, dikasih air, jadi mungkin terlarut dia, dilarut sehingga aroma khasnya tuh tidak terlalu strong, tidak terlalu menguat banget gitu, tidak, ya begitulah. Tapi kalau dari segi rasa tuh enak, dagingnya tuh enak, mau diapain aja, mau di kuah, mau disambel, mau digoreng dulu bisa gitu loh, lembut. Cuman karena aromanya aja sih. Jadi saran aku kalau yang nggak suka aroma patin, lebih baik di kuah daripada di sambal karena masih meninggalkan. Soalnya ini patinnya udah aku marinasi loh tadi, kurang lebih 10 menit, tapi aromanya masih ada begitu. Jadi buat kalian yang nggak suka aroma patin, lebih baik masak di kuah deh. Begitu. Kalau telur, gak usah ditanya, mau diapain juga suka. Kayak gitu ya. Sekali suap. Amazing. Dulu waktu tinggal sama orang tua, nggak pernah suka makan yang namanya sayur bayam. Gak tau kenapa ya. Jadi ada satu pohon, satu batang bayam di belakang rumah tuh, persis banget di belakang rumah, bayam. Jadi batangnya tuh gede gitu, dua segini. Jadi otomatis kan bisa untuk makan gitu untuk beberapa orang, kayak 2 orang, 3 orang gitu kan. Jadi adalah di satu momen ibuku bilang, petik dulu bayam yang di belakang rumah, dimasak. Hah? Emang itu bisa dimakan? Secara gitu ya kan, aku belum pernah lihat bayam, karena kan bayam tuh ada 2 jenis ya kalau nggak salah, ada yang batangnya kecil dan yang gede itu loh. Kalau katanya paling enak yang gede, yang ada durinya, yang ada durinya. Jadi sambil makan ya. Jadi aku kan nggak pernah lihat bayam ya,
Aku memang orangnya norak gitu. Jadi disuruh masak bayam, ya aku nggak mau lah. Mana ngerti aku cara masak bayam. Dan aku ngerasa itu bukan sayur gitu, itu cuma tumbuhan liar. Aku sih dari begitu lihat bayam tuh sebenarnya udah curiga, ini kenapa dibiarin hidup gitu, ternyata sayur. Gitu. Jadi aku nggak pernah makan bayam. Tapi setelah di sini udah merantau, aku nggak kaget lagi. Cuman awal-awal tuh kagetnya pas gini, bayam bukannya batangnya yang gede itu ya? Kok di sini batangnya kecil-kecil kayak ya sekecil nggak mungkin segini mah udah gede ya kan? Sekecil ini gitu, ternyata ada dua jenis gitu. Ada yang batangnya berduri dan ada yang enggak. Jadi yang aku masak ini yang kecil-kecil guys. Kalau di sini tuh jarang yang ada durinya. Itu setelah jadi begitu di sini tuh aku suka banget makan bayam. Apalagi saat ini aku lagi program diet kan. Bayam itu sangat-sangat recommended. Apalagi masak bayam tuh simple banget ya. Kalau aku masak bayam, setelah bayamnya dibersihkan, aku tuh ngupas bawang merah, bawang putih, iris. Nah, aku taruh kuali, masukin minyak setetes. Aku nggak banyak-banyak makan bikin minyak. Minyaknya setetes aja. Terus aku goreng. Aku tumis itu bawang-bawangan yang 2 macam tadi. Terus langsung aku taruh air. Begitu taruh air mendidih, masukin bumbu. Ini tips ya cara masak bayam supaya bayam kalian tuh fresh. Jadi masukin minyak, tumis bawang, masukin air, masukin perbumbuan yang kalian mau. Misal garam, penyedap rasa. Aku selalu di masakanku tuh masukkan ladaku, lada bubuk tapi ya. Setelah udah mendidih, campur, masukin sayurnya. Udah tunggu hingga matang. Hasil bayamnya tuh hasil masakan itu sempurna tuh, lihat hijau kan. Kita harus membiasakan hidup sehat guys, jangan kebanyakan bikin minyak kalau masak. Percaya nggak kalian, aku masak telur ini dikit banget minyaknya. Kalau yang udah nonton video aku sebelumnya pasti udah tahu. Dari makanan aku yang tadi, sebanyak tadi itu hanya sisa segini guys. Nggak sisa sih, ini bakalan gue habisin juga. Ikannya, telurnya, sambalnya. Pastinya tadi ada 3 potong, sisa 1 lagi, setengah lah ya. Dan bakal gue habisin. Habis kan? Nggak ada kata sisa dalam kamusku guys. Piring kedua, piring pertama, piring kedua habis. Sekarang kuah sayur. Habis. Kalau seandainya makan di luar ya, gak tau lagi habis berapa. Karena gaji gue kan imut ya. Jadi kalau misalnya sekali makan 50.000 itu udah gitu, udah lumayan. Jadi masak kan sendiri, masaknya, makannya juga sendiri. Jadi hemat banget buat sendiri kalau masak guys. Kata siapa kalau misalnya sendiri tuh lebih hemat beli, nggak ada yang percaya yang begituan. Mending masak. Bawang, misalnya masak sayur tuh bawang cuma 2 biji, geprek cincang. Sayur 5.003, pakai 1 ikat setiap masak. Itu untuk sayur. Untuk ikan
Bisa telur, tahu, ikan laut, ayam. Selagi masih punya kulkas, kita bisa hemat guys. Lebih baik kalau sendiri tuh beli di luar untuk makan. Jangan percaya itu hoax. Lebih baik masak guys. Kalau beli sekali-sekali ya nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, itu hakmu gitu loh. Dan nggak akan rugi juga, itu pentingnya. Cuman kalau keseringan di luar itu, menurut aku selain kita makanannya nggak sehat, eh, kantong kita juga terkuras gitu. Karena aku sebagai yang tinggal sendiri, masak sendiri, belanja sendiri, lebih baik kita masak. Saran dari gue. Seperti biasa, kalau habis makan harus ada cemilan. Tapi ini coklat wafer. Ini nggak baik untuk diet guys. Nggak apa-apa sekali.